Sebelumnya kalian subscribe dulu channel ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Kisah Ken Arok yang ditemukan perampok saat bayi hingga menjadi Raja Singasari. Kerajaan Singasari sejarahnya didirikan oleh Ken Arok. Sebelumnya ia berkuasa di Tumapel. Setelah berhasil mengalahkan Tunggul Ametung, penguasa Tumapel semasa di bawah kekuasaan Kerajaan Kediri era Raja Kartanegara. Ken Arok nekat memberontak ke Kerajaan Kediri yang sebelumnya menjadi daerah yang menguasai Tumapel. Namun di balik keberaniannya, Ken Arok konon memiliki asal-usul yang jelas. Ken Arok saat bayi bahkan sempat dibuang oleh kedua orang tuanya, hingga akhirnya ditemukan oleh perampok bernama Lembong, Lembat Laut, dan Ken Arok mulai tumbuh remaja. Ia berguru ke seorang pendeta agama Hindu bernama Loh Gawe. Saat bertemu di Loh Gawe, inilah kecerdasan Ken Arok terlihat. Ia tampak lebih unggul dibandingkan murid-murid Loh Gawe yang lebih lama menyantri padanya. Konon karena kecerdasannya, inilah Loh Gawe akhirnya memberikan nama Ken Arok yang sebelumnya tidak ada nama. Dikutip dari buku Hitam Putih Ken Arok dari Kejayaan hingga Keruntuhan dari Muhammad Syamsuddin, nama Ken menjadi bukanlah nama aslinya, melainkan julukan atau gelar kehormatan, tapi bukan karena silsilah, melainkan karena keluhuran budinya. Gelar kehormatan ini diberikan kepada seorang karena kemuliaan atau keluhuran budi pekertinya. Kemudian kata Arok sendiri merupakan pemberian nama dari seorang Brahmana bernama Dang Hyang Loh Gawe. Dikisahkan pemberian nama ini diberikan setelah ia mampu dan berani mengutarakan pendapat, pengetahuan dan kritikannya terhadap kaum Brahmana. Padahal Ken Arok sendiri datang dari golongan Sudra atau kasta terendah dalam agama Hindu. Ken Arok dikisahkan pernah memberikan pengetahuan dan kritiknya di hadapan gurunya, di tengah para santri lainnya yang juga sama-sama berguru kepada Loh Gawe. Kata Ken Arok sendiri adalah nama yang berarti pembangun. Ketika ia diberi nama oleh maha gurunya ini, menandakan bahwa Ken Arok telah lulus sebagai Brahmana. Meski dalam waktu yang tergolong singkat, Ken Arok berhasil lulus dengan capaian yang cukup tinggi. Ken Arok berhasil lulus mendahului para santri lainnya yang terlebih dulu menimba ilmu ke Loh Gawe. Sejak ditanyakan lulus inilah Loh Gawe memperbolehkan Ken Arok meninggalkan dirinya. Namun Loh Gawe berpesan kepada Ken Arok untuk tetap sementara tinggal bersamanya, lantaran akan berbicara beberapa hal. Loh Gawe bermaksud hendak menggalang persekutuan dengan kaum Brahmana. Melalui persekutuan inilah kelak membuat Ken Arok mendapat legitimasi etis dari kaum Brahmana untuk melakukan tindakan politiknya. Menurut Loh Gawe, muridnya Ken Arok ini adalah murid yang cerdas, gesit, tangkas, dan ingatannya pun sangat kuat. Selain itu, Ken Arok dikenal dengan seorang yang berani, tabah, dan kuat menghadapi beragam gejolak dan tantangan hidup. Kendati baru sebentar berguru ke Loh Gawe,
Ken Narok sudah memiliki pengetahuan yang tinggi melampaui para murid yang belajar di Padepokan Loh Gawe. Sebelum berguru di Loh Gawe, Ken Narok juga berguru kepada Mahaguru Tantripala. Oleh guru pertamanya, ia diberi sebuah gulungan lontar yang berisi catatan mengenai sejarah Arok sendiri. Gulungan lontar ini tidak pernah dibacanya, sehingga lontar itu diberikan kepada Loh Gawe. Namun ketika Arok telah lulus menjadi Brahmana, gulungan itu diberikan kembali kepada oleh gurunya Loh Gawe yang sangat ia junjung tinggi. Begitulah tentang sejarah Ken Narok yang ditemukan perampok hingga dibesarkan. Apa pendapat kalian tentang video ini? Silahkan beri komentar di bawah ini.